Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dalam video yang kocak, yang seru dari Luga Tambunan. Nah, untuk kali ini di saat Bang Troy, ya kita tahu Bang Troy adalah salah satu Tritunggal Titanium bersama Luga Tambunan yang merintis dari awal. Kali ini sedang berdiskusi dengan Nora Aritonang. Nah, di saat berdiskusi dengan Nora Aritonang, untuk memperjelas, kebetulan Luga masuk, memperjelas tentang konsep ketuhanan Tritunggal Titanium. Bagaimana keseruannya? Simak aja video ini sampai selesai, dari awal hingga selesai, ya. Jangan kemana-mana, pokoknya siapkan cemilan, siapkan minuman untuk Anda yang mungkin tadi habis pulang taraweh, ya, sehingga Anda enak ataupun enjoy untuk menyaksikan video ini dari awal hingga akhir gitu. Baik, saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Satu lagi alasannya, kalau di Medan tuh dia lebih aman. Nah, kenapa amannya? Ya, aman dari orang. Kami kan ancamannya dari Katolik, Kak, yang paling berat. Sesama denom kalian sendiri loh. Oh bukan kakak, kami beda mazhab lah. Iya kan kak, kami beda mazhab lah. Kalau Katolik tapi Tuhan kalian sama kan? Bukan Tuhan, anak. Katolik bilang Maria, ya kami kan menolak Maria. Iya kan, kami kan Ibu Yesus itu kan Roh Kudus, kakak. Aku lupa kakak nih. Iya kan? Makanya, siapa yang sudah mengaktifkan denom kalian ini? Luga lah, Luga udah bertarung sampai ke Roma, udah nantang itu, tinggal si apa legalitas? Contoh kayak kami, yang menaungi kami itu kan MUI, Majelis Ulama langsung, ya kan? Iya. Nah ini yang menaungi kalian ini siapa? Luga. PGI aja musuh kami itu. PGI. makanya berat kita ini bang, aku bilang ya kan. Kita harus membentuk yayasan dulu. Itulah lagi dibentuk, udah ada kantornya, udah ada, ya kan. Nah, yayasan apa namanya? Kami ini Injil Kerajaan. Aduh. Nah, kan ada kitabnya itu dibuat Luga kan, di video YouTube-nya itu kan. Jadi Tuhannya siapa? Tuhannya tuh bapak yang berjenggot, rambut putih itu kak. Tuhan kami berjenggot kak. Jeges. Siapa Jeges ini? Ini adik aku nih, adik kesayangan aku nih. Lagi kerja dia. Ada dua. Cewek? Dia punya Indomart, punya Alfamart. Kabur dia kakak ini. Mana dia? kabur dia. Takut dia kakak senggol. Kenapa takut? Padahal kita nggak ada di sini, nggak ada diskusi, makanya. Iya, masih 21 tahun dia kak. Aduh kakak. Cowokmu? Enggak. Cewekmu? Adik aku 21 tahun. Adik ketemu gede. Ketemu di TikTok lah. Ada aja. Jadi musuh kalian berarti banyak lah ya sebenarnya ya. Ya, semua yang mengatakan Kristen yang masih memakai pemahaman Katolik, ya jadi lawan kami lah. Gitu nah, ya. Pemahaman Katolik itu kan Yesus itu ibunya adalah Maria katanya. Tidaklah mungkin sang pencipta menikahi makhluknya. Itu logis kami kak. Jadi jangan kalian katakan manusia menyumbang ya berpresentase untuk penciptaan. Nggak mungkin itu. Contoh misalnya kayak diperdebatkan di internasional. Sekiranya Yesus ada di rahim Maria, berapa persen sang ilahi itu memberikan spermanya? Lalu berapa persen DNA dari Maria? Kan jadi bingung jawabnya. Iya kan? Nah itu nggak terjawab sama Kristen. Kamilah Titanium yang menjawab.
bahwasannya ibu Yesus adalah Bunda Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Jadi kayak pembodohan publik ya saya ini. Kok enggak lah, bapaknya Tuhan, ya kan, mamanya Tuhan, barulah anaknya pantas dikatakan anak Tuhan, Kak. Gitu kakak, ya kan? Jangan kayak orang Kristen. Oh, dia Tuhan, mamanya siapa? Manusia. Aduh, batal, hancur. Tapi kan dia duinatur. Duinatur bagaimana? Kita juga punya duinatur. Ada kita bernapas dan berdoa di alam keilahian. Jangan begitu semua. Jadi saya menengok kayak undang-undang kayak undang-undang dasar. Yang dua aja udah. Gimana ngerti ya? Jadi pengaturan. Enggak, gini loh. Ya. Kenapa ya? Maksudnya gini. Jadi sebenarnya nih Kristen ini harus betul-betul membenahi dulu internnya, benar nggak? Iya, betul. Itu. Yang pertama dibenahi apa, Kak? Kalau bisa Kak kasih satu istilahnya masukan lah ya. Apa yang perlu dibenahi? Kalau ya kalian harus fokus sebenarnya. Yesus ini betul-betul Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ada lagi katanya dia menjelma, berinkarnasi, dia adalah firman yang menjadi. Itu jangan lagi konsep kayak begituan. Dibenturkan ke oneness berbeda, Saksi Jehovah berbeda, kalian berbeda, Marsion berbeda, kan begitu jadinya. Pemahaman berbeda. Kalau kayak di Islam, walaupun banyak organisasinya, organisasi ormas Islam, ya kan, tapi yang diakui ini kan cuma dua, Muhammadiyah dengan NU. Tetap Tuhannya siapa? Allah. Kan begitu. Konsep palingan yang berbeda itu pada waktu sholat kayak Muhammadiyah itu ada doa kunut. Doa kunut itu pun juga tidak wajib hukumnya. Itu maksudnya gitu. Tetap Muhammadiyah, NU subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, sama gitu loh. Nah ini nanti kalau tanya oneness, Bapak itu siapa? Ya Yeshua HaMashiach. Nah itu pula ya kan. Datang Tritunggal, katanya Bapa yang Allah itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah ini saya bilang, ini berbenturan kalian jadinya. Maunya dibenahi dulu internnya. Bener nggak? Iya, setuju aku, Kak. Kalau kita, aku mengatakan begini kepada Kristen ya. Kalau kamu mengatakan dia ahad, satu yang tidak terbagi dan tidak memiliki pori-pori, iya kan? Padanya segala sesuatu yang tergantung dan bergantung karena dia pencipta yang paling fundamental di dalam realitas kita, kan gitu. Tapi dia tidak memiliki keturunan. Bagaimana engkau mengatakan dia Yeshua Mashiach yang punya terah garis dari Daud? Itu yang pertama. Berarti kamu dalam berimajinasi saja sudah salah, iya kan? Nah, ketika imajinasimu menjadi tafsir, lalu orang itu menafsirkan bahwasannya yang kau sembah itu menganggap kita adalah makhluk yang lucu yang sering membuatnya tertawa. Kenapa tertawa? Bagaimana dia datang kepada makhluknya lalu bersenggama dan menyumbangkan spermanya, DNA-nya ada pada tubuh ciptaannya. Jadi ini sesuatu yang nggak masuk akal begitu. Dan ini kalian pendam ribuan tahun gitu loh. Maka kami datang untuk melawan ini. Ayolah kita buka pemikiran realitas kita yang paling real lah. Berpikirlah, kalau kau sebut dia Tuhan, berarti bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, dan dia jadi anak Tuhan. Kan itu yang paling powerful, Kak. Makanya Bang Juma pun kalau yang kamu bilang tuh betul secara logika, tapi fakta kenyataan tidak seperti itu, kan begitu jadinya. Fakta kenyataannya adalah suges dan imajinasi kan, karena tidak ada sesuatu yang nyata dalam Quran. Nah, jadi akhirnya terbantahkan Yesus itu, maksudnya gini, kalau memang mengototkan Yesus itu adalah Tuhan, dia anak Tuhan, bapaknya harus Tuhan. Otomatis Bunda Maria ini kita katakan fiktif. Oh, kalau Nabi Luga bilang Bunda Maria ini adalah malaikat Lucifer, ya kan, nama dari neraka.
pantas kalian diserang. Iya makanya kan Nabi kami udah mengungsi. Kenapa? Ya Nabi kami udah mengungsi ke Sumatera ya kan. Kata Nabi, aku lebih aman di sini kata daripada Jakarta. Ada pula Nabi mau apa ya? Diungsi. Astagfirullahaladzim. Iyalah Kak, histori Nabi dari dulu kan terancam Kak. Ya bagus-bagus lah dulu kau atur kau punya room ini. Geli kali aku nengoknya. Kayak mana aku ngaturnya lagi? Pusing pala aku nih. Apa pengaturan permintaan tamu itu kan ada pengaturan itu kotak-kotak itu. Iya. Terus Coba lihat. kita rapatkan gitu. Itu bikin aja yang model ada kotak 3, tapi nanti ada di bawahnya itu dicentang biru. Jangan dicentang biru. Oh. Kayak gitu. Kan enak. Jadi nggak banyak-banyak kali sakit kepala nengoknya. Padahal nggak ada apa-apa. Gini lah kita buat ya. Nah ini makanya saya bilang kan. Bagaimana? Tapi ada juga nabi yang takut ya. Ada dari dulu memang Nabi itu apa ya Kak ya? Banyak sekali orang nggak suka karena Nabi ini kan suka bawa pesan. Yang paling nggak suka orang kan ketika Nabi menasehati. Contoh kayak si Yohanes datang ke dia Herodes. Kenapa kau nikahin adikmu sendiri? Dipotonglah kepalanya kan, dipenggal kan. Itulah yang ditakutkan Nabi Luga juga gitu loh. Dia dihakimi ya kan. Kayak kejadian di depan Uki itu ya kan, dipukuli kepalanya kan. Kabur lah dia. Yang mahasiswa itu? Ya pernah Nabi kami juga dikeroyok ya kan, hampir mau digebukin tapi nggak jadi ya kan. Heran orang enggak, cara ini kenapa kok harus main pukul-pukul gitu ya kan. Kan kami kan bernarasi sesuai dengan apa yang kami pahami kan gitu ya kan. Iya, tapi kan begini, bernarasi sesuai dengan apa yang kalian pahami, harusnya itu berdata dengan tervalid gitu. Oh valid Kak, valid data kami Kak. Dari mana validnya? Ya kami juga punya data yang valid. Contoh misalnya ada yang bertanya, siapa yang melahirkan Yesus? Ya kita buka lah Matius 1 ayat 18. Ternyata Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Siapa yang melahirkan? Ya tentu yang mengandungnya. Iya kan? Yang mengandung dialah yang melahirkan dia. Kenapa kau sebut Maria? Karena nggak pernah Maria mengandung Yesus. Kita buka tuh Kak ayatnya Kak, jelas kok Matius. Iya, Matius 1 nomor 18. Ternyata di situ. Kudus. Iya. Ada kalimat ternyata kan Kak? Iya kan? Kelahiran Yesus adalah seperti berikut, titik 2. Lalu kalimatnya, ternyata ia dikandung dari Roh Kudus. Luar biasa. Nah, maka kata Yesus, akulah yang menyatakan namamu, agar mereka mengenal siapa Bapakku dan siapa Ibuku. Kan gitu, karena baik Bapakku maupun Ibuku, tidak ada yang bisa kamu kenali. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, maka engkau akan mengenal Bapakku. Kan itu katanya Kak. Jadi ibunya Yesus sebenarnya Roh Kudus. Roh Kudus. Bapaknya barulah Bapak. Yang berjenggot itu, ya kan? Yang dilihat Daniel kan ada berjenggot, rambutnya putih Kak. Kakak baca ayatnya aja Kak, ketawa. Ada ayatnya Kak. Di dalam Daniel kan? Iya Daniel, dia berjenggot, ya kan? Nah, dia itulah Terus Bapak kakek itu. neneknya? Nggak ada. Sebab apa? Karena di alam keilahian beda dengan alam dunia. Kita kan fana. Gitu Kakak. Mereka kan alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Jadi kalau Yesus makan, Bapak ikut makan dong? Ikut. Kata Nabi Luga, Bapak nonton TV, ya Yesus juga nonton TV. Makanya kan Luga kan sering satu mobil sama Bapak Kak. Sering dia satu mobil. Terus Roh Kudusnya gimana? Roh Kudus itu ya tentu dia bekerja di dapur, membimbing anak-anaknya, membalut luka anak-anaknya, memberikan rahimnya agar seluruh makhluk yang di bumi bisa hidup. Itu Kak. Jadi apalah yang salah kalau kami katakan sebagai anak Tuhan, bapaknya Tuhan. Jadi waktu Yesus disalibkan itu
Ibunya tuh kemana? Sewaktu anak itu disalibkan adalah karena kedengkian kan Kak? Ada ayatnya kan? Iya, karena kedengkian, betul. Kedengkian. Nah, jadi mereka menyalibkan anaknya karena kedengkian. Karena apa? Yesus mengatakan, lihat aku yang datang dari atas memberikan contoh buat kamu. Jangan kamu sampai ada kemelekatan. Mereka inginkan tubuhmu, berikan. Mereka ingin melukaimu, berikan. Sebab yang hidup di dalammu adalah roh yang berasal dari Bapakku. Ada tepuk tangan, amin, haleluya, saudara-saudara. Jadi jemaat Tuhan yang terkasihi, ada ini sebenarnya tidak ada. Tapi ada yang mengadakan. Sebelum segala sesuatu ada, sudah ada. Bahkan ada karena ada yang ada. Dalam keadaan ini, ini kakak ini udah mulai paham nih kalau ini. Masya Allah ya. Masya Allah, luar biasa di bulan Barokah, bulan suci. Maaf ya, saya tidak bisa mengikuti kalian. Bisa pusing malah. Saya sendiri pusing. Memang titanium ini Saya sendiri pusing. Aduh. Aduh, mana si Nabi ini? Dia harus bantu saya ini bernarasi nih. Kok diem aja? Jadi tuntunan panduan kitab suci kalian apa? Di YouTube ada, udah kita buka, namanya Kitab Injil Kebenaran Titanium. Nah itu nanti dijilid, nanti kita hubungin si Aldo ya kan, biar dicetak kitabnya. Gitu Kak. Ani Nabi aku udah datang nih. Ini. Mana dia? Ini, kakak bisa tanya sama Nabi aku nih lah. Kau di mana di medannya, Luga? Borong. Oh, berarti kau lagi makan daging anjing pakai sayur kol? Enggak, lagi makan apa tuh? Timun. Biar turun tensimu. Aduh, Ya, kemarin pasti nabling deh. Kemarin ada ibadah, jadi banyak sih. Udah kan, suruh bawa lagi. Udah fokus lah. Kapan kita ketemu? Ketemu di Tarutung lah yuk. 3 hari yang lalu. Oh, Tarutung. Kau mencari mati sama saya kau. Apa? Kau dikejar-kejar Kak Omi. Aku dikejar-kejar sama Oteng, betul. Oh, suruh saya Salah. mana gila kau. Kau aman. Kalau aku ada aku aman. Alah, kau kan jadi keroyok. Siapa mau keroyok gua? Kurang ajar sih, Troy. Yang mau keroyok tas saya itu siapa? Orang saya di Sumatera kok, gimana sih? Oke. Awak di sini tuan tanah, masa tuan tanah mau dikeroyok, gimana sih? Iya, Tuan Tanah. Tanah 100 hektar. Oh iya ya. Iya dong. Emang kita cowok apaan sih? Iya. Aku sebenarnya nggak takut, tapi takutnya nanti yang pergi ke wisata rohani itu tidak ada lagi nanti dikasih naulinya. Itu. Selip kasih udah nggak ada lagi ya? Ada, masih ada. Itu kan wisata rohani itu. Kalau nggak kita ketemu di Sibolga aja nanti. Nah, kalau si Bolga dekat sama saya. Walaupun Oh, di mananya emang? saya Di mana kalau di Bolga? sebelum Pantai Pandan. Oh, di dekat pantai. Ada nggak? Siapa lagi di situ teman? Ini siapa sih Bobo? Ada yang mau naik nggak? Ada yang mau naik? Kalau ada yang mau naik, naikkan aja. Saya izin turun. Saya ada urusan dulu. Saya lagi mau pembaptisan domba-domba yang tersesat. Habis itu kau kubaptis di Pantai Pandan ya. Rahasia lah itu, jangan kasih tahu, nanti si Juma marah. Jangan, diam-diam aja. Oke ya, aku izin turun ya, Troy. Iya kakak. Oke, lu suruh panggil Nabi udah datang malah kakaknya ngambun. Iya, soalnya Bentar lagi lah. Enggak, bukan. Aku memang ada kerjaan sedikit. Nanti insya Allah kalau udah selesai saya masuk lagi. Iya, insya Allah gini ya apa kak. sih? Titanium ini kakak udah paham kan? Sedikitnya lah Iya, paling enggak ya masuk ya. Udah masuk Nabi, mantap lah. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau ada yang mau naik, diskusi
jarang-jarang loh Nabi kasih waktu, ya kan? Biasanya Nabi kan Iya, sibuk, betul. dia kan? Dia kan Dia turun sibuk. naik bumi surga, Sibuk. surga bumi ya Sibuk kan. nempel guru-guru palsu juga. Awak dari Mungkin turun ya, selamat siang Troy. Siang Kak. Oke. Naik-naik dia nantangin Jeges, mana Nabi katanya. Nah, Oh, ini Jeges adik kita nih Bang. Jeges. Nanti aku mau ketemu sama dia. Ketemuan yuk. Nggak mau. Orang mau berdoa, mau ajak berdoa. Ajak berdoa. Iya, kami kan buka gereja di Sibongborong juga. Iya, Jadi mengajar, lagi butuh banyak apalah, butuh banyak tim. tracing, kemudian Bang, itu rumah yang di Medan itu jadi kenal aja lah Bang, gereja Bang. Lah iya, mana orang kau aku telepon nggak aktif handphonemu, gimana aku ngubunginnya. Kadang-kadang ketemu di Komal, jarang-jarang. Di mana? Aku di Kemarin kan ke Medan kan. 6 bulan. Kau ke WA-mu nggak aktif. Akhirnya ya gimana? Ketemu kebetulan aku di situ di Tanjung Merawa, waktu itu sinyalnya juga rusak-rusak. Jadi udahlah, aku ketemu siapa tuh? Ketemu si M Saipul, nginep di Hotel Cordela. Terus balik Tanjung Merawa, kulihat WA-mu nggak bales. Masukku tadinya mau kulihat dulu rumahnya. Aku kasih Itu nanti rumah nomor. posisi kosong atau gimana? Rumah itu posisi kosong atau gimana? Kosong Bang, kosong. Kan kami udah di Jakarta. Waduh. semua. Adik-adik udah di Terus Jakarta. kuncinya sama siapa? Ya aku sama aku lah. Sama aku kuncinya. Oh, gimana lah kamu mau ngirim kuncinya nanti ke situ? Makanya Gimana? aku mau juga pengen sekali ke Medan kan sebelum ke kapal, kan aku udah selesai kan pendidikan. Nanti sebelum aku on board, aku pengen ketemu dulu sama abang gitu kan. Kalau memang abang mau. Iya, boleh. Biar Kan aja, iya. biar kita bisa kan bikin apa kan. Masalahnya aku waktu sama Saipul itu sama si apa tuh sekretarisnya si Kadapi, dia Bang, abang buka gereja lah di Medan, ramai kali di sini. Nanti kami bantu, katanya gitu kan. Jadi Nah, iya, betul Bang. Jadi gini, maksudnya Abang. kan untuk tempat-tempat nginep lah kan, daripada awak Betul. nginep di hotel. Jadi nanti rumah itu kasih sama abang ya kan. Abang lah yang ngatur mulai dari keamanannya, kebersihannya, pengaturan tata letaknya. Iya. Jangan lagi kontak ke aku Bang, aku udah Iya. sibuk nanti di kapal, oke? Oh gitu. Iya. Udah benar itu, udah benar. Abang tahu Di orang daerah Medan. mana itu? Padang Bulan, ya kan? Padang Bulan itu Oh, Padang di Bulan. Pasar Oke, 5. oke. Iya. Sebelum sampai Tanjung Oh. Sari, meriah itu Bang, di posisi strategis kita. Wah. Iya, kan kemarin aku kan keliling-keliling lah Medan kan. Aduh, gila ya, ternyata Medan ini keren banget loh. Jakarta karena menang ibu kota ya sebenarnya. Kalau Iya. masalah keren ya kerenan Medan lah. Rohani masih hidup di Medan Bang. Dan di sini kan banyak banget orang Kristen kan. Jadi kalau Iya. kita bikin acara proposal pasti banyak yang kucurin dana. Makanya di Siborong-borong aku udah bentuk tim kepanitiaan kan. Nanti mau sebagian acara nanti mau kuarahkan ke Medan. Naik Bang Arif. Gitu. Bang Arif ini ketawa pula di bawah dia. Kami mau bikin gereja betul ini Bang. Ada rumah. Itu rumah itu tingkat 2 Bang. Jadi nanti abang di atas aja nanti kan. Abang kontrol ke bawah. Oke. Oke, mantap itu. Ini siapa ini? Spri, halo. Kok gambar cewek? Siapa nih? Spiritual. Handphone itu. Nomor HP. Siapa itu Spri? Jadi nanti si Nora mau kuangkat jadi apa dia? Ketua misi bidang ibu-ibu. Jadi nanti dia Iya, bagus itu Bang. Pas banget. bagian Setuju aku. ngapain orang hari Tonang kok gimana sih? Hari Tonang masa ikut juga? Tonang di kami nah. Iya kan? Cuma karena nggak ada yang ngurus aja kan, nggak ada kurang perhatian ya kan? Iya. Kenapa lagi nih? Waduh.
Apalagi ini Ini kok jadi begini? spiritual ini aneh juga ini modelnya. Apa itu pesannya bang? Nah nanti kan kalau misalnya ada tamu-tamu dari Medan kan, bisa kita nginep di tempatmu kan? Iya iya. Tamu-tamu dari Sumatera misalnya untuk mau pelayanan gitu. Apalagi memang waktu kemarin aku ngobrol itu untuk memperluas sayap Jadi ke Medan. Bang Luga, Makanya, waduh, Bang Luga itu perlulah kan orang rumah. nanti kan Bang Luga itu kan mengenai rumah itu kan orang keduaku. Jadi abang yang ngatur semua manajemennya di situ lah. Gitu. Kalau masalah yang kayak gitu-gitu ya abang Iya, lah yang iya. ngatur lah. Perlu juga abang sampai. Gampang lah itu. Iya betul. Jadi nanti di dekat Maret akhir ini bang ya kita atur rencana sebaik mungkin. Kalau abang nanti udah prepare, udah bagus, udah siap nanti bangun gereja Iya. itu langsung aja gas bang. Halo Preti. Iya iya. Jadi perkembangan informasinya yang lanjut juga gini bang ya, kayak si Milut itu teman-teman itu semua tetap aja bergerilya ya membawakan titanium ini ya, walaupun Oh iya jago tuh si Milo itu. Milo sama siapa tuh? Sama satu lagi si Kevin. siapa tuh? Si Kevin. Si Milo tadi Itu. malam itu bang, si Milo itu tadi malam sampai dituduh sudah murtad, bayangin. Gua bantu dia naik ke atas itu kan, sampai gua juga dihajar, tapi si Milo tetap di atas itu. Dituduh teman-temannya. Kasian juga kan si Itu Milo. teman-temannya apa? Murtad kau bukan lagi Islam katanya gitu sama si Milo. Yang bukan lagi Islam, siapa pula yang bilang dia Islam? Udah dibilang titanium. ada Bang Arif di bawah. Semua mau dikristenkan ini. Anggaran dananya berapa bro? Udah lu gabung aja titanium. Halo, selamat siang. Malam Bang Nando. Ya siang bang. Tadi aku naik bang ke roomnya si Putri Sulawesi kan. Jadi dibahas Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan. Oke, saya terima, saya bilang. Jelas ada kata utusan dari Tuhan, saya bilang kan. Oke. Lalu saya tanya, apa buktinya bahwa Jibril itu utusan Allah kepada Nabi Muhammad? Tolong tunjukkan di Al-Quran. Adakah Jibril pernah mengaku, aku ini Jibril utusan Allah menyampaikan firman kepadamu? Ada nggak? Saya bilang. Terus tantrum. B2 lah. Siapa yang bisa jawab? Kenapa tadi Yesus utusan ya? Iya, dia bilang Yesus utusan. Saya bilang utusan dari mana? Utusan dari Bapa Sorgawi. Saya bilang, oke, saya terima. Lalu saya tanya dengan kejelasanmu, kalau misalkan ada orang yang datang mengaku aku ini utusan dari mana? Kan pasti ditanya. Saya ini utusan dari kepolisian. Mana buktinya kan gitu. Nah, sekarang Yesus sudah katakan aku ini adalah utusan dari sorga, dari Bapa Sorgawi. Nah, di dalam Al-Quran, adakah Jibril pernah mengaku dia ini utusan Allah, namaku Jibril, diutus untuk menyampaikan firman kepadamu, wahai Nabi yang mulia? Ada nggak? Gini, kalau misalnya kamu sudah dibuka satu tema, jangan kamu pindah ke tema lain. Oh, ini kan Jadi baru kalau kamu- dibuka. Tadi kan belum ada temanya, makanya saya cerita. Enggak gini, kan dia sudah buka tema. Hah. Yesus itu utusan. Ya kan sudah saya akui ya utusan Tuhan dari sorga. Nah, saya tanya, Belum selesai di nabimu itu, belum sendiri, selesai. Jibril sendiri kamu ada langsung nggak? lompat. Kamu langsung lompat. Kamu Bicara takut ke- karena memang nggak ada surat pertamanya aja Nggak. Iqra. Yang dibaca entah apa. Sebentar. Kau kan minta pendapat. Jadi kau diam dulu. Jadi gini, kalau ada pertanyaan kayak begitu, Yesus itu kan, kalau kamu bilang utusan dari surga sih benar-benar aja, tapi itu masih kurang lengkap. Yesus ini diutus sebagai apa?
Saya nggak nanya seutuh sebagai apa. Yang saya tanya, saya sudah menjawab. Nah, Aduh, si orang ini dikasih tahu. itu sebagai apa? Sebagai pedofil, perebut janda. Itu Nggak kan bisa jelas. orang berdebat seperti itu. Oh, Berdebat bisa seperti itu lah. namanya lo cari ribut. Paling lo nanti kepala lo dikelewang orang. Berdebat itu nggak kayak begitu. Berdebat itu santai dulu. Lo baru debat, udah langsung ngomong hujat, lama-lama digulung orang yang ada satu jiwa nggak dimenangkan, yang ada kepala lo yang hilang. Jadi kalau berdebat itu gini, kalau dia udah lempar pertanyaan, hajar terus di situ. Jangan lo pindah tema, lo malah nyerang balik. Jangan. Lo pertahankan dulu pertanyaan dia. Yesus diutus sebagai apa? Pertama, dia diutus sebagai raja. Yang kedua, dia diutus sebagai anak tunggal Allah, bukan sebagai nabi. Lo gituin, itu udah mati dia. Tapi karena lo nembak balik, akhirnya lo dikejar bawa parang. Lo bilang pedofil, ya udah lo dikit. Jadi lo berdebat itu jangan asal-asal mengajar. Itu Bang, yang namanya orang yang mau ikut-ikutan di room debat ya seperti itu, tapi ilmunya nggak ada sama sekali, congor melulu. Betul. Kalau berdebat itu aja. sebenarnya justru kalau udah dilempar pertanyaan begitu udah enak itu ngolahnya. Yesus diutus, oke, diutus sebagai apa nih? Nabi atau raja? A, raja, B, nabi. Putus kepalanya. Iya kan? Nabi. Iya. Oh, raja ada ayatnya Matius 16 ayat 28. Selesai. Raja di mana? Raja di sorga. Udah nggak bisa dilawan lagi tuh. Tapi kalau lo balik, lo menghujat, menghina, itu lo namanya nggak memberikan edukasi. Lo namanya ngajak ribut. Gitu. Ya, Walaupun dia sendiri belum memberikan jawaban ya Bang Luka ya. Iya. Saya orangnya lebih suka memberikan jawaban daripada kita menyerang dengan negatif. Karena kan walaupun bagi kami itu negatif, tapi kan bagi yang punya agama itu suci. Betul? Kan begitu. Jadi nggak perlu kita paksakan keyakinan kita. Karena mereka belum tentu mau meyakini apa yang kita yakini. Jadi kita sifatnya memberikan presentasi aja. Yesus diutus, oke, diutus sebagai apa? A, raja, B, nabi. Pilih A atau B. B, udah selesai loh, hilang masyarakat. Ben Bang Luka kok bijak sekali loh hari ini. Dari dulu juga bijak. Lo kadang-kadang namanya begitu. Udah enak itu, sebenarnya udah enak. Diutus, betul diutus. Nah, kan ketika Yesus ngomong diutus kan dia bilang karena begitu besar Allah sehingga Allah mengaruniakan anaknya tunggal dan anaknya diutus ke dalam dunia. Nah, kalau anak dengan nabi udah beda jabatannya gitu. Jadi cuma itu aja juga sebenarnya nggak perlu ribut kan. Oh, bagi kami anak, lo nabi. Nah, perbedaannya apa? Anak bisa menjabat raja, nabi nggak bisa menjabat raja. Nabi itu cuma hamba, disuruh juru bicara, nggak ada hak dia untuk jadi raja. Tapi kalau anak, di mana tahtanya? Di sebelah kanan bapak, udah berat. Memang bukan bapak, tapi duduk sebelah kanannya sebagai apa? Sebagai raja. Berarti dia adalah rajanya para nabi, kan gitu. Nabi itu pembantu-pembantunya. Selesai masalah. Boleh nanya gitu Bang. Nah, kalau si Edis mengajarkan murid-muridnya itu menyerang seperti menghujat, menghina, sehingga orang tidak ada yang teredukasi, yang ada emosi, ya kan? Orangnya sono marah, apa yang mau disampaikan pun tidak ada manfaatnya. Dia pun yang menyampaikan itu pun jadi ketakutan, jadi hidupnya jadi nggak tenang. Makanya akhirnya tutup wajah. Coba dia menyampaikannya dengan presentasi Alkitab. Presentasi Alkitab itu juga sebenarnya sifatnya menyerang, ya kan? Yesus bilang anak, lo bilang nabi. Anak sama nabi bedanya apa? Ya kan?
tinggal dibedah lagi. Anak siapa mamanya? Mamanya Roh Kudus. Sementara nabi-nabi punya mama manusia biasa. Beda. Gitu. Mama Tuhan sama mama manusia kan beda. Iya, mama Tuhan sama manusia beda lah. Kalau mama Tuhan, seluruh alam semesta ini berada di dalam rahimnya. Tapi kalau mama biasa, ya paling cuma satu Masa. janin aja berada di dalam. Ya, masa di kasur ya kan. Bang Luka, Iya, boleh nggak saya nanya sedikit? iya. Nah, tadi kan abang mengatakan bahwa sang anak ini duduk sebelah kanan bapak, tapi abang bilang juga bahwa kedudukannya tidak sama, ya tetap tinggi bapak katanya tadi, dan saya. Betul, betul. Nah, jadi sudah di garis bawahi gitu ya, bahwa kedudukan itu tetap tinggi sama bapak atau sang sumber gitu ya bang ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya yang Tuhan Maha Pencipta alam semesta ini, istilahnya Tuhan yang betul-betul menciptakan alam semesta ini siapa di antara mereka? Ketiganya, mereka punya saham tiga-tiganya. Misalnya Ada lebih dalilnya Bang. perusahaan. 1 Yohanes 5 ayat Iya. 7, ada 3 yang bersaksi, tentu dia juga yang mencipta itu Bang. Ada Allah Bapa, Jadi- Allah Putra, Allah Roh Kudus ya Bang Nabi. Betul, betul. Jadi ketiganya punya saham. Jadi ibarat Iya. kata nih, mau buka warung. Ya udah, gua 30, lo 30, lo 30 ya. Kita buka warung modalnya 90 juta. Jadi mereka 30-30. Nah, Iya, betul. tetapi yang betul, karena Saling gini, mendukung. yang mempunyai ide atas seluruh alam semesta ini itu bukan anak, bukan Roh Kudus, itu Bapa yang punya ide. Makanya dia posisinya lebih tinggi. Ibarat kata dialah otaknya, dialah aktor intelektualnya, dialah dalangnya. Nah, tapi kalau Yesus, dia sifatnya memberi cahaya, bukan mengatur, bukan memimpin, tak memberi terang. Makanya berkata, akulah terang. Sifatnya Yesus cuma terang. Kalau Bapa bukan terang, Bapa itu ngatur, mimpin, mengarahkan. Gitu. Jadi, nah, kalau Roh Kudus beda lagi dia. Sahamnya dia tuh power, kekuasaan, kuasa, api. Makanya dia unsurnya api. Kalau Yesus unsurnya cahaya. Kalau Bapa dia otak, dia memimpin seperti itu. Jadi saham mereka 30-30. Jadi sama-sama kuat gitu loh. Ya cuma Bapa memang dia posisinya dia lebih tinggi. Lebih tingginya ini bukan Bapa ketinggian. Jadi Yesus dibanting jadi nabi, kan duduknya sebelahan. Hampir sama kan? Setara gitu kan. Tapi Bapa lebih tinggi karena dialah yang memutuskan keputusan gitu. Makanya Yesus berkata, aku tidak melakukan kehendakku, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, dia diutus sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai anak, bukan sebagai nabi. Makanya Yesus itu membangkitkan orang mati itu pakai kuasanya sendiri. Kuasanya itu diterimanya dari Bapa tapi all out. Artinya gini, kalau kita kasih ke pembantu itu gaji, ada batasnya, misalnya 10 juta UMR. Tapi kalau Bapak ngasih ke anaknya itu all out. Ibarat kata, ini rumah sertifikat, ini atas nama lo, ini tanah papa, itu semua punya kamu. Itu, jadi kalau anak tuh all out. Jadi semua yang milik Bapak itu milik anak. Makanya Yesus itu harus Tuhan gitu, nggak bisa dia jadi nabi. Nabi itu terlalu jauh di bawah dia. Jadi Yesus itu Tuhan ya bang ya, Tuhan gitu ya. Iya dong, iya. Karena tanpa Yesus Bapak pun nggak bisa menjadikan langit dan bumi. Kalau nggak ada Yesus, oke lah, dijadikan bintang, dijadikan bumi. Terus yang bikin cahayanya siapa? Sumber cahaya ada di Yesus, bukan di Bapak. Gimana dong kalau gelap-gelapan? Iya kan? Bapak duduk di tahta, Roh Kudus juga duduk, tapi gelap seluruh alam semesta. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya, kita Nggak ada bisa jalan. gunanya. Makanya ketiganya itu Tuhan, gitu. Di Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Tadi
tadi abang mengatakan tanpa Yesus maka sang Bapa tidak bisa menciptakan apa-apa di situ. Nah, saya tetap mencatat loh apa yang abang ucapkan gitu. Tetap saya garis bawahi. Gitu. Bapa bisa menciptakan segala sesuatunya tanpa Yesus bisa. Nah, Tidak ada terang, jadi kegelapan yang paling gelap. Ada artinya nggak? Nggak ada artinya kan? Walaupun ada langit, ada bumi, terang tapi gelap. Terang dalam artian seperti apa? Terang dalam arti masalah pengajaran tentang ketuhanan atau terang dalam arti Oh enggak, terang fisik kayak matahari gitu. Sinar matahari itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari Yesus. Sinar matahari yang di atas itu loh. Bintang-bintang itu cahayanya bukan dari Bapa, itu cahayanya dari Yesus. Berarti Yesus itu Tuhan dong. Nah, berarti kalau seperti itu maka larinya ke perjanjian, artinya ke perjanjian lama larinya, ke kejadian lagi larinya nanti. Nah, sementara di kejadian ini kan semua ditulis oleh Musa dan itu Yesus belum lahir gitu. Gimana itu? Yesus sudah ada. Ketika Bapa berfirman, firman itulah Yesus. Di perjanjian lama Yesus sudah ada dalam bentuk firman, bukan dalam bentuk manusia. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau Bapak baca di Wahyu pasal 20, sorga itu terang, itu bukan karena matahari. Bapak tahu karena siapa? Dikatakan anak domba itulah lampunya. Jadi begitu Pak. Nah, kalau kita baca di kejadian 1 ayat 2 itu, nah itu kan ya semata untuk ke Bapa aja di situ, tidak ada di situ Yesus Bang. Kalau menyangkut kitab-kitab orang Yahudi ini, kitab Taurat Yahudi ini, tidak ada tertulis nama Yesus di situ. Gimana? Ya memang nggak ada kan, Yesusnya belum turun, dia masih di sorga dalam bentuk anak. Iya, itu dia maksud saya tadi Bang. Ketika kita ngomong tentang Yesus, artinya tidak sinkron lagi kalau kita kayak kejadian gitu, karena Yesusnya belum lahir gitu loh. Yesusnya sudah ada di kitab Kejadian. Yesus itu kan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Ketika Adam belum diciptakan, Yesus sudah ada. Makanya dia Tuhan. Mana sih Bapak ini? Sebagai firman dia. Artinya orang ini loh Bang, kalau memang abang mengklaim Yesus itu sudah ada, kenapa kok orang Yahudi nggak pernah satupun yang menyebut-nyebut nama Yesus di kitab mereka gitu loh? Kenapa? Loh, penyebutan nama Yesus itu diberikan ketika Yesus menjadi manusia. Itu baru nama itu ditetapkan untuk disebut. Tapi ketika di zaman Musa, nama itu belum ditetapkan untuk disebut. Jadi nggak perlu disebut dulu karena Yesusnya belum menyatakan diri. Jadi nggak perlu disebut. Nama Yesus itu disebut ketika dia menjadi manusia. Kan Yesus juga kan ketika dia hidupnya kan dia membangkitkan orang mati. Berarti kan dia berkuasa atas seluruh umat manusia termasuk Adam. Orang mati aja dia bangkitkan kok. Orang sakit dia sembuhkan. Tuhan mana yang bisa kayak Yesus bisa membangkitkan orang mati? Belum pernah ada Tuhan membangkitkan. Kalau begitu Nabi Elia pun Anda Tuhan kan kalau begitu Bang. Soalnya Nabi Elia membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Sekarang Nabi Elia membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? sama Bang, Yesus pun pakai kuasa sang Bapa. Elia pun Salah tahu, salah. ada nggak Yesus menyatakan dirinya? Kalau dia sendiri, ya kuasanya dia sendiri nggak ada. Yesus itu membangkitkan orang mati pakai. Sebentar, Anda jangan terburu-buru. Yesus membangkitkan orang mati itu pakai kuasa siapa? Itu kekuasaan sang sumber, kuasa sang Salah. Dia tidak bisa berbuat apa. Salah. Udah dibilang salah. Nanti saya ambilkan ayatnya Bang. Nggak usah kau ambilkan ayatnya. Nggak perlu. Saya bilang salah. Tidak takut. Makanya loh, yang menentukan jawaban itu kan Alkitab, bukan Quranmu. Quranmu kan sudah beda. Makanya sekarang kita bahas ini Alkitab. Bapak jangan ngomong dulu. Aduh, Bapak tahu dia jangan ngomong. Kita kan
menjawab dari isi Alkitab. Menurut Alkitab siapa? Dengan kuasa apa Yesus membangkitkan orang mati? Menurut Alkitab, bukan menurut Al-Quran. Menurut Alkitab. Jawab, silakan. Silakan dijawab. Menurut Mic-nya Alkitab dibuka, Yesus. Dia lupa kali mencet mic gitu. Menurut Alkitab dan menurut ucapan Yesus, dia membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Silakan jawab. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan atas kehendak Bapa, bagaimana itu? Lalu mana yang benar ayatnya? Ayo. Oke. Mana yang benar di sini? Iya, Bapak perhatikan pertanyaan saya. Yohanes 5 ayat 30, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa, betul. Nah, sekarang yang saya tanya bukan Bapak. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia memakai kuasa siapa? Jawab. Ya kuasa Bapa lah, kan dia sendiri Tuh, udah mengakui salah bahwa jawaban tidak. kau. Nah, berarti ayat itu Jawaban buang kau. aja. Jadi buang Begini, ayat itu. kambing, Kontradiksi begini. gitu dah. Bukan begitu. Kalau berdebat itu begini. Kalau saya bilang jawabannya salah, harusnya kamu mengatakan salahnya di mana, tunjukin. Nah, begitu orang berdebat. Jadi jangan kau jangan begitu. Bang, salahnya di mana? Bukan begitu, Bang. Justru Abang membantah ayat kitab sendiri gitu loh, Bang. Kan saya sudah bilang tadi. Kontradiksi. Aduh, si monyet ini memang susah diajarin. Makanya kau dengar omongan saya tadi. Dengerin, ya. Kucing dengerin. Kan saya sudah bilang tadi, Bapak itu lebih tinggi dari Yesus. Ngerti kau? Ngerti? Ya, paham, makanya inilah yang menghancurkan argumen kamu. Gara-gara ini yang menghancurkan argumen kamu bahwa Yesus tidak bisa berbuat Kamu apa-apa. jangan ngomong Kamu sendiri dulu, yang menghancurkan loh. Kamu diam dulu. Jangan kau Hancur Nabi hari ini. Aduh, semuanya. Belum juga saya menjawab, kamu sudah ngomong hancur. Itu namanya kamu orang gila. Harusnya kamu dengerin dulu. Kenapa Bang Luga bilang salah? Padahal Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ketika kita membuka suatu perusahaan, kita cuma punya modal 30 juta. Sementara modalnya 100 juta. Makanya ketiganya itu sama-sama bekerja sama. Bapak tugasnya memimpin, mengatur. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, terus yang saya tanyakan tadi bukan kehendaknya, bukan memimpinnya. Yang saya tanya kuasa dan kehidupannya. Yesus menerima dari siapa? Dari sang sumber, sudah saya Tuh, bilang salah dia lagi si sendiri monyet. Aduh, berarti cara kamu berpikir yang salah kau di sini, Bang. diam aja kau. Waduh, Biar membantah ayat menjelaskan. kitab sendiri seperti ini. Aduh, si monyet. Orang kayak gini lah debat kusir. Makanya kau perhatikan, harusnya kau bilang salahnya di mana. Yesus itu membuat mujizat atas izin Bapaknya. Kuasanya bukan dari bapaknya tapi dari ibunya. Ngerti? Siapa ibunya Yesus? Kamu yang ngatur aku bertanya, kan aneh loh. Kamu yang ngatur aku bertanya itu loh, atas kemauan kamu sendiri. Salah Loh. Bang cara berdebat seperti itu. Aduh, si monyet ini ngeyel loh. Ngeyel. Nabi kamu ini ada-ada. Goblok. Jadi begini, Yesus itu dia berdoa kepada Bapaknya, betul. Dia meminta pertolongan kepada Bapaknya, setuju saya. Tapi kuasa itu berasal dari mamanya. Ngerti kau, kambing? Dalilnya dari mamanya, tunjukkan dalilnya. Saya ulangi lagi ya. Tunjukkan Ketika dalilnya mamanya ada, berkuasa. aduh si monyet kucing ini orang lagi ngomong baru naik. Sabar Bang, sabar gantian. Kamu Nanti diam kita dulu. selesaiin. Oke. Nanti kau, kan saya bilang tadi,
Yesus ini punya orang tua. Yang satu ayahnya, yang satu mamanya. Ketika Yesus meminta pertolongan kepada bapaknya, terus mamanya kerjanya apa? Namanya juga kan, bahkan yang melahirkan Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Nah, Kudus ini udah kerja, kenapa nggak kau sebut-sebutkan Roh Kudus ini? Cuma Bapak aja Bapak. Terus peran Roh Kudus di situ ngapain? Jawab. Kucing, jawab. Peran Roh Kudus ngapain di situ? Kalau bernarasi itu disertakan dengan data, Bang Luga. Kamu tuh nabi loh, masa debat-debat khusus? Makanya saya bilang, memalukan loh. Mana datanya? Sebentar, kan saya kuasa mamanya gitu loh. Aduh, kacau nih orang. Loh, kan ada mamanya, nggak mungkin. Sekarang ku tanya sama kau, ketika anakmu lahir, itu hasil dari batangmu kau gosok ke pohon atau ke mamanya? Kan anak itu hasil dari kerjasama. Digosok ke pohon katanya, Bang. Iya, kan ketika seorang anak bisa lahir karena ayahnya, bapaknya bersetubuh dengan mamanya, maka lahirlah anak. Demikian Yesus ini anak. Dia wajar minta izin kepada bapaknya dan minta kuasa dari mamanya. Di mana ada bersetubuh sama Maria? Di mana ayatnya ada bersetubuh itu loh? Kamu ini pelecehan loh sama Tuhan. Ada aja. Dibilang bersetubuh lagi. Yang namanya anak itu nggak mungkin lahir dari pohon, kucing. Masa anak lahir dari pohon? Anak itu dari mamanya lah. Anak itu dari rahim, Bang. Dilahirkan. Iya, disangka baru pertama kali saya mendengar ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus hasil persetubuhan antara bapak dan Maria. Baru hari ini. Karena iya, makanya ke sekolah, makanya ke belajar. Masuk ke sekolah usah begini. Saran bebas. Bukan hancur. Justru laki-laki dan perempuan bisa bersetubuh itu karena memang Tuhan juga di sana suami istri. Makanya dikatakan segambar. Kalau kau kan di dalam ajaran kamu, Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kami 360. Kamu diam dulu. Aduh. Kalau dia serupa, makanya Tuhan bisa dibun-bun. Makanya dia bukan karena serupa Tuhan bisa dibun-bun. Buktinya Yesus atau Allah. Saya mau tanya. Kamu diam dulu, kucing. Kamu diam dulu. Aku lagi ajak ngomong dia. Di dalam ajaran Kristen, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam ajaran agama Islam, Tuhan tidak serupa dengan makhluknya, berbeda 360 derajat. Jadi nggak usah sama-samakan. Jadi gini Bang ya, sekali lagi saya tegaskan ya, sesuai dengan pernyataan Bang Luga tadi. Bentar Bang ya, bahwa Tuhan Abang ini hasil persetubuhan antara Bapak dengan Maria. Kita garis bawahi di sini. Bukan dengan Maria, monyet, dengan Roh Kudus. Nama Ibu Yesus. Roh Kudus, Bang. Roh Kudus. Bukan Maria, Bang. Manusia Roh Kudus melahirkan kapan? Roh Kudus melahirkan dia kapan? Matius 1 ayat Dia 18. lahir dari rahim Maria. Aduh, memang manusia kurang ajar ini memang perlu dikasih. Maria, Yesus, aduh kau lagi, aduh kamu diam dulu. Aku bantu Bang Luka ya. Matius 1 ayat 18 ya. Di situ ceritakan kelahiran Yesus adalah seperti berikut, titik 2. Di kalimat itu dikatakan ternyata. Nah, diketahui di kemudian Yesus dikandung dari Roh Kudus. Siapa yang mengandung? Roh Kudus. Siapa yang melahirkan? Tentu yang mengandung, Bang. Begitu, Bang, cara berpikirnya. Ya, si Maria dan si Yusuf itu tidak pernah bersetubuh ketika Yesus hamil. Ngerti nggak kau? Tai. Iya, saya ikutin narasi kami, berarti Tuhan lalu kamu hasil dari persetubuhan kan gitu. Persetubuhan antara kamu gitu loh. Ya, sebentar. Iya betul. Yesus itu
adalah hasil persetubuhan, cuma bedanya Tuhan ini jadi Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu sudah bersama-sama di dalam kekekalan. Beda dengan manusia yang ciptaan, makanya ada permulaan. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, artinya dia tidak punya awal. Dia sudah kekal dengan Bapa, dengan Roh Kudus, sudah bersatu di dalam kekekalan. Makanya Yesus itu anaknya Roh Kudus, bukan anaknya Maria. Ini ada 114 penonton di bawah menyaksikan dan mendengar pernyataan Bang Luga. Kenapa kau ini minta? mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen hasil persetubuhan. Betul. Kau kadang-kadang mulai waras otakmu. Final. Sudah mulai waras. Udah mulai waras berarti. Waras, Ya, udah mulai paham. Iya. Bagus. Ternyata dong. Ternyata Tuhan orang Kristen hasil persetubuhan. Betul, persetubuhan itu Luar biasa. Keren. persetubuhan itu indah, awal aja yang bersetubuh. Mantap. Persetubuhan itu Kalau indah, kau Bang. kan, kalau kau kan bukan Iya, bersetubuh, batang iya, kau iya, kau iya. gosok-gosok ke pohon lahir lo ke bawah. Iya. Betul. Nikmat betul, apa betul. yang paling tinggi selain bersetubuh, abangku? Iya. Itu dia. Nah, lalu kenapa kau hina persetubuhan, monyet? Kenapa kau Bukan hina? menghina, bukan menghina bang, bukan menghina bang. Justru kamu sendiri yang menghina Tuhan kamu di sini. Berarti Itu Tuhan tidak kamu lahir dari lendir di sini. Itu kotor Persetubuhan Tuhan itu. kamu. Aduh, siapa yang bilang lendir kotor? Lendir itu kotor. Apabila sebentar. Kalau kamu mengatakan Aduh, bahwa diam Tuhan dulu, kamu diam dulu. lahir dari Sebentar, Bang, hasil biar persetubuhan, dijelaskan. berarti Lendir itu Tuhan kamu apa? lahir dari lendir yang kotor. Oke. Gini. Oke. Berarti kau manusia najis dong. Karena kau pun dari lendir bapakmu sama mamamu. Saya Berarti kau manusia, najis. aku bukan Tuhan. Saya manusia wajar. Kita manusia kan siapa? lahir dari lendir. Nah, Di ayat Iya. mana? Di pasal berapa? Kalau orang lahir dari lendir itu menjadi najis. Di ayat berapa, monyet? Belum Pasal ada, berapa? Bang Luga. Belum ada. Nah, kalau tidak ada ayatnya, orang bersetubuh itu adalah sesuatu hal yang hina. Kenapa engkau menghinakan suatu persetubuhan? Justru kesatuan di dalam persetubuhan itulah kekuatan yang besar. oke, Bang, Bapakmu saya nggak juga membantah, Bang. bekerja keras. Sebentar. Entah kok. Sebentar dulu kau jangan ngomong, nanti kuturunkan kau. Bapakmu juga harus banting tulang demi mendapatkan lendir mamamu, makanya lahirlah kau. Jadi jangan kau hina lendir, kurang ajar. Oke, Artinya, oke. nikmat Yang pasti apa yang perlu ini kita perlu kita dustakan ketahui selain itu, bahwa Pak? Tuhan orang Kristen hasil dari persetubuhan dan hasil lendir. Itu aja. Hasil itu, sebentar. Kalau dibilang hasil, berarti dia ada permulaan, sama-sama seperti manusia. Nah, mulai lagi Mam- ngeles. sebentar, Mulai sebentar ngeles. dulu. Aduh, masalahnya ini bapaknya Tuhan, monyet. Iya. Kalau Bapaknya bapaknya Tuhan, harusnya terima kita, ya kan? Ini bukan manusia bapaknya loh. Iya, kalau kau kan bapakmu kan si Parjo yang tinggal di Cianjur, main sama mamamu. Nah, jadi gini Bang ya, saya tidak ingin menjatuhkan iman Abang. Jadi wajar. Bukan Tuhan menjatuhkan, Bukan tidak iya, ada ya di narasi situ. abang yang Itu belum nggak real. jatuh, justru Betul. malah Benar, Bang, naik. gini Bang. Jadi Daripada wajar tahu, Yesus itu nggak dibaptis kelihatan, oleh nggak Yohanes kelihatan, karena dia tiba-tiba. kotor gitu loh. Karena Bukan. di situ kan Kami penyucian. luruskan Jadi wajar narasinya, karena Bang. dia hasil persetubuhan. Oke, kami luruskan narasi abang ya. Tidak ada yang dinajiskan dari persetubuhan yang halal. Nggak ada. Tidak ada, Bang. Kelahiran itu kudus dan suatu kebahagiaan bagi Betul. bapak dan ibu. Iya. Justru Apa yang justru perlu nggak diusahakan apa-apa, Bang. lagi? Iya. Jadi justru di dalam persetubuhan itulah ada kekuatan yang besar. Makanya orang berjuang untuk apa? Bekerja keras. Kau pun ngojek dari pagi sampai malam. Itu kan demi dapat duit. Setelah dapat duit kau cari bini. Jadi buat teman-teman ya, siapapun yang menghadapi saya berdebat nanti jangan marah kalau saya mengatakan bahwa Tuhan kalian hasil hubungan seks, hasil Justru lebih persetubuhan. bagus kalau Itu Tuhan ngomong kalian ini begitu. menurut Bang Duga hari ini. Daripada Tuhan. Sekarang kita sekarang tuh.
Ini saya mendapat ilmu baru loh dari Bang Luga ini, bahwa Tuhan orang Kristen itu hasil hubungan persetubuhan. Itu. Mantap. Ada dulu ya. Itu tadinya kau mainnya kurang jauh, baru kali Justru ini ya. bagus. Nah, saya kan nggak membantah Bang Luga, nggak membantah. Sekarang ku tanya. Nah, Sekarang saya tanya, Tuhan kau sudah pernah belum bersetubuh? Mana Pernah saya nggak? tahu, saya nggak pernah melihat Tuhan saya. Gimana saya? Kalau Tuhannya saya dia beda Bang mengatakan Luga. itu, berarti saya Tuhannya dia berbohong. beda Bang Luga. Saya bohong. Kayak gajah. Kayak gajah mungkin. Iya terserah, yang jelas saya tidak pernah, karena di dalam ajaran Yahudi pun tidak pernah yang namanya Iya, melihat kan yang namanya masalahnya Tuhan. Tuhan Abang kan Nah, nggak itu sama loh. seperti manusia kan gambarnya kan. Mungkin kayak Iya. gajah, kayak harimau. Jadi agak Gimana beda. mau bisa bersetubuh? Saya nggak mau kok ngarang-ngarang cerita. Kalau kita nggak pernah lihat, Oke, ngapain jadi saya gini. bilang ini dan itu loh. Berarti nggak punya istri dong berarti ya? Enggak Punya. lah. Dia single, nggak punya pori-pori lagi Bang. Singil aja, dia maha tunggal, Iya. maha esa gitu. loh. Bagaimanapun lebih baik gua daripada sendiri. Tuhanmu nggak ada pori-porinya kan Bang? Kira-kira Bang Luga, berapa ronde tiap malam baru menghasilkan Yesus ini loh, bisa lahir gitu loh, menurut Bang Luga? Kalau itu kau nggak perlu nanya-nanya, itu kan sifatnya manusia. Tapi kan Tapi ada gua bilang- ada katanya gini Bang, kalau Nabi aja punya tenaga 70 kuda, ekor kuda ya kan. Jadi kalau Apalagi Tuhan Tuhan, mungkin ya. lebih 2 kali lipat mungkin. Nah, mungkin juga. Enggak. Kita kalau sudah sampai ke situ nggak perlu, itu nggak pantas karena kau pun kan manusia hina dan berdosa. Betul. Jadi Iya nggak kau- boleh ke situ Bang, Nggak harusnya boleh pertanyaannya. gitu. Nggak perlu. Nggak perlu lah. Enggak, saya nggak pernah mengarahkan atau menggiring opini. kayak Enggak, itu takutnya kan- awak Abang nanya lagi, Tuhan itu pudingnya apa kan gitu, Enggak. nggak enak lah. Masalahnya Bang Luga sendiri kok Ya yang gini, mengatakan ini. begini. Nah. Makanya begini, supaya kau mengenal Tuhan, Tuhan itu sebenarnya terlalu mudah untuk dikenal, tapi kau membuat terlalu sulit. Manusia itu gambar Tuhan, jadi tidak ada lagi yang namanya rahasia. Ya memang Tuhan itu laki-laki dan perempuan, karena Kejadian 1:27 mengatakan laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Lalu datanglah ajaran kau, dibikinlah, dibolak-balik lagi. Manusia tidak sama dengan makhluknya, itu yang membuat berbeda. Ini Kalau saya- dalam Alkitab, saya yakin. manusia dan Tuhan itu hampir setara. Hampir, Saya yakin Bang. karena segambar. Kalau di dalam ajaran kau kan justru malah 36 derajat berbeda. Iya, Gitu. Jadi iya, nggak usah perlu kau sama-samakan. Tapi kalau dibilang, ya jelas lebih mudah dikenal Tuhannya orang Kristen. Makanya Tuhan aja nggak kau kenal kayak gimana gitu. Jadi Nggak saya bisa kau yakin mengenal Bang Tuhan. Troy ya. Ini saya yakin setelah saya nanti turun dari roomnya Bang Troy ini, saya debat dengan orang Kristen, pasti tidak ada satupun yang mau menerima pernyataan saya bahwa Tuhan orang Kristen hasil persetubuhan. Ingat itu, nggak ada yang mau Bang. Itu Iya, karena penghinaan. itu terlalu tinggi. Orang kalau sudah sampai Kesini sebentar, orangnya sebentar. kalau nggak mau. Orang kalau sudah sampai ke situ tingkatannya, itu udah gajinya di atas 1 triliun. Nah kalau yang kau ajak masih UMR, masih 1 juta per bulan, 1,5, nggak bisa nyampe otaknya ke situ. Yang bisa nyampe otaknya ke situ hanya orang yang gajinya di atas 1 triliun. Kalau kau kan masih rakyat jelata, rakyat miskin, nggak sampai otakmu ke situ. Yang kau pikir paling berlendir, Iya. mencari janda, itu otakmu. Nanti lewat Iya, ada iya. janda, main lendir, itu aja ya. Jadi ini satu modal yang sangat berharga buat saya, karena saya selalu aktif di room debat seperti ini. Satu modal yang sangat berharga untuk menghantam orang Kristen bahwa Tuhan orang Kristen hasil persetubuhan. Iya, kamu nggak usah ngomong ke orang Kristen, kamu ngomong di depan Juma pun bilangnya setuju, masuk akal. Itu yang udah ustadz besar. Kau kenal Juma nggak? Kau kenal Uniripa nggak?
itu para pemimpin-pemimpin apologet itu. Narasi yang mengatakan Bang Duga, jadi gagal total narasi yang mengatakan bahwa Yesus itu turun dari surga, gagal total dihantam oleh Bang Duga hari ini, bahwa ternyata Yesus ini hasil persetubuhan gitu. Oke, Jangan dibantai Bang Duga sendiri di sini, dan ini modal sebentar. saya. Hasil persetubuhan antara siapa? Antara siapa? Kalau yang sudah menyangkut persetubuhan itu nggak ada orang bersetubuh dengan roh, Bang, nggak ada. Ya pasti dengan Allah. Logika mana yang dipakai? Nggak ada orang bersetubuh dengan sesuatu yang nggak dilihat. Ya berarti bersetubuh itu dengan orang yang bisa dilihat, orang yang berbentuk, orang yang kelihatan. Iya, makanya Roh Kudus itu perempuan. Iya betul. Kamu tahu nggak kalau mamanya perempuan? Maria itu ciptaannya Roh Kudus, ciptaannya Yesus. Nggak masalah. Nggak masalah. Bagaimana mungkin ciptaan atau apa, nggak masalah. Bagaimana mungkin Yesus mama kandungnya adalah ciptaannya sendiri? Sementara Yesus berkata sebelum dunia ada, aku telah ada. Bagaimana mungkin Yesus punya ibu adalah belum ada? Sementara Yesusnya udah ada. Jadi oke, saya tetap terima, Bang. Jadi artinya Maria ini ciptaan betul, gitu ya? Mamanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, berarti sang penguasa ini bersetubuh dengan ciptaan gitu. Itu kan logikanya. Mamanya Yesus siapa tadi saya Artinya bilang? Maria yang katanya ciptaan, berarti sang pencipta, sang sumber ini bersetubuh dengan ciptaannya sendiri. Oke, saya jawab gini loh. Kok hancur sih? Yesus ini kan sudah ada, betul apa betul? Yesus ada sebelum dunia ada. Aku Betul? sudah ada sebelum Abraham ada, ya betul. Lalu ngapain dia diciptakan lagi? Orang dianya udah ada. Kan kalau hamil berarti kan tercipta dia di dalam perutnya. Nah ini orangnya udah ada, kenapa harus diciptain lagi? Menciptakan orang yang udah ada, kok udah gila ya? Yesus itu turun dari surga. Ngapain mereka bersetubuh kalau bukan untuk menciptakan Yesus dalam perut? Ngapain mereka bersetubuh? Kan mereka bersetubuh ini proses namanya untuk menciptakan Yesus di dalam perut. Logika dipakai, logika. Bagi manusia. Ini semuanya ini ngomong mulu deh si tai ini. Bagi manusia itu punya awal. Misalnya saya ingin menikah tanggal berapa, tahun berapa. Nanti setelah menikah istri saya hamil, lahirnya tahun berapa. Itu berlaku bagi manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Betul? Tapi bagi Tuhan itu tidak ada waktu. Makanya Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kekekalan. Karena Bapa sendiri pun ditanya, Bapa kapan menikah? Tuhan itu tidak bisa dikatakan kapan, karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam kekekalan bersama-sama. Sudah dari kekal, karena Bapaknya kekal, mamanya juga kekal. Tapi kalau mamanya ciptaan, maka akan ada waktu. Kapan? Sebelumnya belum ada, baru ada. Ngerti kau? Tuhan itu tidak bisa diikat oleh waktu. Makanya Yesus itu sudah ada dari kekekalan bersama dengan Bapa. Kan selama ini kan kita lucu, ya kan? Iya. Yesus cowok, berarti kan mamanya pasti perempuan. Ya siapa mamanya? Nggak mungkin si Maria, karena kan anaknya kan sudah Tuhan, ya berarti cari mama yang Tuhan dong. Siapa mama yang Tuhan? Ya, Kudus, kelar. Kelar ya, selesai. Tapi kenapa Bang Loga, ini orang Kristen mengatakan bahwa mamanya Yesus itu Bunda Maria? Gimana ini ceritanya orang Kristen ini? Yang lain-lainnya ini, maksud saya. Karena kurang didik, kurang pendidikan. Oh, bukan kurang gizi ya, kurang gizi kayaknya Bang Loga. Itu mungkin Iya. kurang makan babi Pak. Kurang gizi. Enggak kurang gizi, Pak. Kurang pendidikan. Dia makan B2 itu enggak bergizi, percuma. Kan mengatakan bahwa mamanya Yesus
ibundanya Yesus itu adalah Bunda Maria, manusia berarti dia Bang. Itu kan salah kalau dikatakan Bunda Mam, lu pakai manusia. pampers dulu, Mam. Izin dulu, aku udah kencing-kencing udah. Bang Luga. Ini ada yang komen. Ini terakhir kita pintar kagak? Gila udah pasti nih. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Kalau disebut anak kucing, pasti ayahnya kucing. Betul apa betul? Betul. Kalau disebut anak Allah, anaknya bentuknya cowok, berarti ayahnya Cowok. Berarti Allah itu kalau disebutkan ini anak Allah nih, Yesus kan bilang aku anak Allah. Anaknya cowok, berarti bapaknya cowok atau tidak bisa diserupakan. Iya cowok dong Ya kalau bapaknya. Benar, kalau cowok berarti punya bini. Betul? Betul apa betul? Punya bini. Iya. Pinter sekali. Iyalah kalau cowok punya anak, masa dari mana keluarnya ya? Nah, itu harus dipikirkan itu Bang Luka. Makanya jangan Kalau sampai dikatakan ibunya itu harus perempuan. Betul. Kalau misalnya disebut anak Allah, jangan tiba-tiba bapaknya jadi kipas angin. Nggak mungkin kipas angin. Ya, nggak bisa lah. Melahirkan Ya kalau cowok. Mantap. Jadi gitu aja rumusnya. Iya. Jadi makanya mantap Bang Luka. misalnya itu sudah rumus itu nggak bisa, Tuhan pun tidak bisa melawan rumus itu, karena yang rumus itu yang bikin Tuhan. Kalau kucing, anaknya kucing, belum pernah kucing melahirkan gorila. Belum Bang Luka. Apalagi kucing melahirkan gajah itu kan belum pernah Bang Luka. Betul itu, betul juga. Jadi di mana dikatakan bundanya Yesus ini adalah Bunda Maria? Salah itu berarti Bang Luka ya. Orang Kristen mengatakan Yesus anak Maria, itu salah Bang Luka kan? Makanya kadang-kadang kadang-kadang pengen saya tempeleng, kadang-kadang cuma kadang-kadang nggak tega. Itu ayo Kristen kalian di bawah, jangan sembarangan loh membantah-bantah. Ini nabi loh. Kalau ada 10 nabi kayak Luka, gini ya. Kalau ada yang masalah Bang Luka ini, silakan naik. Sebentar. Ya. Yesus ini kan yang kadang-kadang bikin masalah. Masalahnya gimana? Yesus ngaku Allah adalah bapaknya. Itu yang jadi masalah. Iya. Izin dulu Bang Luka. Itu masalah Bang Luka ya. Betul, itu masalah besar. Begini, sebentar dulu. Nah, kita lihat Yesus ini apa? Apakah dia angin, puting beliung, atau cowok? Kan dia kan cowok. Kalau dia cowok, berarti bapaknya cowok. Izin dulu. Izin dulu semua. Ini ada Mama Tiko. Mama Tiko, selamat malam Mama Tiko. Silakan. Mama Tiko. Iya, selamat malam. Yang besar sih suaranya Bang Mama Tiko. Kuping aku torekan nih soalnya gara-gara suaranya dari tadi. Iya, selamat malam. Nah, kalau Kristen Tritunggal ini kan lucu dia. Lucunya begini. Seperti apa wujud Bapa? Wujud Bapa seperti angin katanya. Roh angin tak berbentuk. Seperti apa anaknya Bapa? Anaknya Bapa cowok. Terus kalau anaknya cowok, bapaknya angin. Harusnya kalau bapaknya angin melahirkan cowok. Juga angin. Betul nggak? Betul. Iya betul. Kalau bapaknya angin, tidak bisa berbentuk, tidak terhampiri, maka anaknya juga wajib angin. Angin melahirkan angin, kipas angin melahirkan kipas angin. Nah, kalau anaknya cowok, bapaknya wajib cowok, mamanya wajib cewek. Nah, makanya Roh Kudus itu perempuan, tapi mereka nggak terima. Ketika mereka nggak terima, akhirnya masuk neraka lah Edis TV. Milo, selamat malam Milo. Selamat malam Milo. Malam. Dari Kristen ya Bang? Dari Kristen ya? Woi, jelas dong. Oh jelas dong. Yaudah, tanggapin aja tuh narasi Bang Luga tuh.
Pendeta lu Apa tuh. itu tangkap? Nah, jangan tadi Samika, itu nabi tuh. Kami satu tim. Oh iya iya nabi udah Nabinya, lagi. nabinya Bang Milo itu gimana nih tanggapannya Bang Milo? Nabinya nih loh. Setuju nggak Bang Milo? Kalau anaknya cowok, bapaknya pasti cowok. Kalau Ya, bapaknya angin, anaknya pasti angin. Ya, Yang betul. jadi masalah, Yesus ini cowok, ngaku punya bapak di surga. Ya berarti bapak yang di surga itu cowok. Kalau bapak cowok pasti punya bini. Bininya siapa? Nggak mungkin malaikat, nggak mungkin ciptaan. Bininya harus Ya, Roh setengah Kudus dari dong. dirinya, dari tulang rusuknya. Roh Kudus itu dari tulang rusuknya bapak, setengahnya bapak. Masuk akal kan? Iya, masuk akal. Masuk akal. Karena nggak mungkin udah cowok sendiri. Cowok kalau sendiri ngeri loh. Jomblo dong. Iya. Jomblo. Kalau dia manusia, dia ngocok, ya kan? Mencintai, ya kan? Gak ada yang mengasihi, mau nggak mau udah berfantasi lah. Aduh Milo, Jalaninlah. Milo, Bang Luka, aku salah itu aku Milo. anak di bawah umur. Gimana? Salah kau. Aku anak di bawah umur weh, jangan ngomong gitu ah. Ini kan kalau cowok dia sendiri. Nah, makanya ada ayat mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri ketika Tuhan menciptakan Adam. Betul apa betul? Betul, Nah, betul. dijadikan. Ya, betul. Nah Tuhan juga ini kan cowok. Kalau dia nggak punya bini, dia juga pasti pusing. Ngapain gue ciptain manusia sama malaikat, bini kagak punya, mending lo balik lagi lo ke tanah, kurang ngajar, kata Tuhan. Lo enak punya pacar, gue kagak, mending lo mati aja, kata Tuhan. Jadi makanya Tuhan ini harus kudu punya bini, nggak boleh Tuhan itu sendiri. Makanya diutus Iya, benar lah itu. namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan perempuan. Aduh Milo. Nah, itu dengarkan. Tetapi sesama Milo, pendengar Kristen itu, Milo. Perempuan. menolak saya. Katanya saya udah gila kalau bilang Tuhan perempuan. Lalu kalau memang bukan Tuhan perempuan, yang lo kepengen Tuhan apa? Kami pengennya Tuhan yang nggak kelihatan dan seperti angin, Bang. Ya udah, lo cari aja yang nggak kelihatan itu. Aduh Milo. Milo, tanggapin itu Milo. Apa yang mau kutanggapin? Ya dari semua nama. Ya, kalau di dalam Bible Tuhan orang Tritunggal kan Tuhan itu roh, Bang, katanya angin. Betul nggak Bang Loga? Oke. Tuhan itu angin. Oke, kalau misalnya orang Tritunggal mengatakan Tuhan itu roh, kita lihat anaknya yang roh ini. Anaknya roh itu roh bukan? Kan Yesus kan bukan roh. Ya, roh. Kan Harus roh dong. ada fisik dong. Ya. Faktanya Yesus kan anak Allah kan. Sampai Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Bapa mengatakan anaknya ini adalah cowok, berarti Bapa itu apa? Roh apa cowok? Cowok. Kok jadi roh sih? Cowok dong. Kecuali kalau Tuhan itu roh, makanya Yesus pun harusnya tidak terlihat. Yesus, di mana kau? Aku tidak terlihat. Terus kenapa cuma ada suara? Ya memang begitu dan sononya. Gila. Tapi Bang, kalau kata orang Tritunggal, Yesus itu terlihat, Bang. Dia disalib, dia dibunuh. Itu apa benar, Bang Luka? Berarti kalau Yesus terlihat sebagai cowok, berarti Bapa itu juga bisa dilihat. Tapi memang nggak sembarangan melihat Bapa, karena dia kan Maha Kudus, Maha Kuasa. Jadi dia wajahnya ditutupin awan, tapi bentuknya laki-laki. Roh Kudus juga seperti itu. Roh Kudus itu sebenarnya perempuan. Gitu. Makanya orang Kristen marah kepada saya. Karena dengan statement ini mereka sudah menganggap diri mereka akan jadi babu. Waduh. Kenapa pula dia bilang Roh Kudus perempuan? Awak udah capek-capek jualan
tiga pribadi Bang satu Luga. hakikat, tiba-tiba Nabi datang ajaran Nabi baru. Luga. Nabi Luga, Ya, silakan. mau tanya dong. Waktu Nabi Luga naik ke kerajaan surga sempat ketemu tuh. Sama siapa? Ketemu. Saya pernah dengar inian khotbahnya Nabi inian kan. Kalau saya sih waktu itu pernah, tapi melihat dari kejauhan itu jutaan malaikat menyembah di depan tahta. Jadi saya itu tidak terlalu detail, tapi kalau yang lebih detail itu ada beberapa nabi di Indonesia. Salah satunya adalah Ibu Nani. Dia seorang ibu-ibu yang sudah dibawa ke depan singgasananya Tuhan, udah dekat-dekatan nama singgasananya, depan-depanan. Itu detail. Jadi kira-kira bentuk wajahnya itu Bang Luka apa bisa Nabi, diprediksi Bang. nggak? Nabi. Jenggotan Nabi. atau kumisan nggak kira-kira itu? Jadi gini, Ya, iya, Bang Nabi Luka. betul. Jadi bapak itu dia besar kayak raksasa, ya kan? Iya, iya. Besar. Ini nggak main-main. Iya, nggak iya. main-main. Ini beneran Iya, gitu iya, loh. Dan iya. ada ayatnya. Dan Iya, iya, bapak iya. Lanjut, itu Bang. memang Lanjut. dan memang seperti laki-laki. Seperti kan di Yeskel bilang, aku melihat tahta dan di atas tahta itu duduk seperti seorang, dan seseorang itu seperti rupa manusia. Jadi Tuhan itu rupanya seperti rupa manusia, tapi sayang Oh, iya. wajahnya tidak dikasih lihat, cuma mata sama hidung. Mata, hidung, jenggot, rambut tuh kelihatan, tapi wajah bibir nggak kelihatan. Bang Luga, Oh, berarti ada jenggotnya ya. Bang Luga, izin Bang Luga. Ini Bang Luga, kira-kira Tuhan Bapak kayak siapa ya? Jago Gini, gini. jenggotan apa enggak? Iya, bapak itu Jenggotan lebih tua katanya. dia. Bapak itu lebih tua dan dia mirip Yesus, tapi mirip aja, tapi beda gitu loh. Cuma mirip sedikit aja. Sama seperti Ya, ya. misalnya pernah nggak ngelihat Tommy Soeharto? Dia kan punya anak tuh, kan mirip kan? Apa tuh siapa tuh si anaknya Tommy Soeharto atau Tommy Soeharto mirip sama Pak Harto, mirip tapi beda kan? Kira-kira begitu. Tapi gini loh Luga, Mirip doang. kalau di dunia ini wajah Yesus itu berbeda-beda. Dikira yang mana yang mirip itu? Kalau di Oh, Cina kalau beda itu. lagi. Kalau Yang mana, itu Luga? kalau itu nggak perlu kita tanyakan, itu kan lukisan. Lukisan itu hanya mendekati saja, kecuali kamera nih. Foto selfie itu persis. Terus Tapi kalau yang cuma dilihat, lukisan, ya Bang Luga yang gimana ya? Selfie. ya semua Yang mana? Yang semua mana? semua itu mendekati aja, tidak ada yang persis. Namanya kan kecuali saya pelukis yang handal, yang bisa persis mukanya mungkin bisa, tapi saya kan bukan pelukis. Jadi artinya wajahnya Yesus itu cuma mendekati. Jadi memang itu disengaja sama Yesus karena memang untuk mengenal dia itu nggak sembarang orang bisa mengenal wajahnya. Itu Oh, jadi dirahasiakan sama dia. jadi itu nggak asli ya, yang banyak itu ya, yang manifest itu nggak asli. Hanya mendekati, mendekati 70%. Ya. Oh, 70% ya. Nah, coba Bang Milo, waktu kamu mimpi, coba kamu ceritain mimpi kamu. Oh ya, baik. Selamat malam Bang Luga, menjelang pagi. Iya, jadi yang dilihat Bang Milo juga rambut gondrong kan rambutnya Iya, bercahaya. betul. Jadi Bercahaya. wajahnya lihat gak? Nggak Wajahnya terlalu terlihat. jelas Nabi karena cahayanya terlalu terang. Nah, Yang jelas aku jadi lihat tuh memang- ganteng. Iya, jadi memang tidak diizinkan manusia itu melihat. Kalaupun dilihat itu dibikin lupa dia sama Tuhan supaya tidak diekspos, karena wajah Tuhan itu terlalu mahal. Dia orangnya apa ya, sangat tidak mau menunjukkan wajahnya kepada orang-orang jahat. Apalagi kamu jahat, paling anti Tuhan nunjukin mukanya ke kamu, gitu loh. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Apalagi kayak kalian nih yang sering nonton bokep, nggak bakal ditunjukin mukanya ke kalian, karena Tuhan itu kan suci. Siapa yang bising? Misal Ini yang di bawah ini. Kami nggak nonton, langsung main Bang Luga. ya, apalagi kau main sama janda sebelah. terlalu dekat dengan kipas itu.
Oh iya. Iya Bang Luga aku rasa sampai kututupi semua Bang Amar kututupi enggak juga Bang Romawi kututup enggak. Nabi Luga mau tanya lagi nih. Waktu Nabi naik. Bang Ahmad. Aku ini Bang Luga mau nanya. Ini Yesus yang mana ini? Bang, fotonya. Itu pertanyaan itu adalah pertanyaan debat waktu saya masih 25 tahun yang lalu. Udah, boleh ditanya-tanya lagi deh. Iya. Nabi ini kayak orang Asia ini Bang Luga. Nabi saya mau tanya. Namanya juga lukisan Nabi Luga. sih? Ini kayak orang Asia nggak pemisan ini. Nabi Luga saya mau tanya. Ya lanjut. Waktu Nabi Luga naik ke atas ke kerajaan sorga itu sempat berkata-kata dengan Tuhan, sempat inian. Kalau misalnya saya naik ke sorga atau Yesus yang datang, ketika saya berdoa dia pernah datang ya dia ngomong ke saya itu adalah seorang, dia mengatakan begini, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Kayak orang Asia ini. Waduh, itu udahlah tutup aja itu. Tutup aja. Akan ada yang mirip sama Yesus itu, nggak ada. Ya ditutup aja. Berarti nggak ada Bang Milo ya yang mirip ya? Ada nggak Bang Milo yang mirip itu? Enggak, waktu Bang Lugang lihat itu mukanya kayak apa waktu ke langit itu? Udah ya tutup aja kalau nggak ada yang mirip Bang Nur Cahyo. Iya kan katanya nggak ada yang mirip. Nggak ada yang mirip. Orang ini yang bikin ini salah ini orang. Jangan kau paksa Nor, jangan kau paksa. Udah jelas kalian nggak ada yang ngerti mirip. nggak sih? Lukisan sama nggak ada yang mirip berarti ya. Nggak ada yang mirip. Udah ini Nur ini baru naik berdebat jadi Nabi. Jadi waktu Nabi Luga di atas itu. Izin Bang Thomas, Bang Qatar. Sore Bang Qatar. Di bawah dulu ya, 5 aja. Di bawah aja suruh. Kalau kan tidak ada ayat di dalam kitab kalian perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau nggak ada nggak bisa didebat itu, orang nggak ada ayatnya. Ada perempuan diciptakan menurut gambar Allah di mana? Kejadian 1:27. Oke, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu manusia itu laki-laki dan perempuan. Kenapa kamu mensifati itu hanya untuk perempuan saja? Laki-laki menurut gambar Allah, perempuan juga menurut gambar Allah. Berarti di sorga ada dua, Allah laki-laki, ada Allah perempuan. Di agamamu ada nggak diajarkan begitu? Dua. Ada dua suami istri. Udah. Makanya aku bilang otakmu nggak nyampe ke situ, Borja. Ya Allah ya Karim, Tuhannya ada dua suami istri. Kamu jangan Allah ya Karim, itu memang tertulisnya begitu. Gimana? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kamu tahu nggak, Bang Thomas? Kamu tahu nggak Ustadz Sugi? Ustadz Sugi. Tunggu Bang Luga. Jadi aku udah ngakuin, Sugi aja udah ngakuin. Siapa lo sih? Ulama bukan? Aku lebih gini aja ya, itu imannya Bang Luga. Kami mengingatkan. Makanya saya bilang orang Islam itu tidak bisa lagi berdebat melawan Luga karena nggak bisa. Karena di dalam Al-Quran tidak ada Tuhan perempuan. Ngerti nggak kau? Yuk kita debat yuk. Ya, selamat malam. Sekarang saya tanya, ada nggak di dalam agama Islam Tuhan perempuan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada ya Iya. Ini si Luga denom apa si Luga ini? Abu aja Luga ini kalau naik komal itu. Luga udah denom apa kau? Saya udah Nabi Ucok. Ada Tuhan saya. Aduh, jangan ada denom pula. Nabi itu udah di atasnya denom. Luga, engkau ini denom apa? Aku tanya pula kau. Anjing, saya denom Nabi. Denom lagi. Masa ada Nabi anjing? Parah. Makanya kau nanya sekali aja, jangan bikin orang kesel. Iya. Kadang-kadang kalau dimaki sakit hati. Tapi dia sendiri. Tuh, kan saya udah jawab. Ditanya 5 kali. Nanti ku katain lagi marah.
Enggak marah, tapi kok nabi anjing itu gimana lu? Iya, makanya kau nanya sekali, jangan bikin 5 kali, nanti orang kesel, nanti kau dibalok ke ya, engkau tidak menjawab. Saya sudah nabi kucing. Kalau nabi itu dia ngatur. Masa nabi kucing pulang kau? Barusan nabi anjing, sekarang kucing. Oke lah kalau memang nggak bisa diajak. Nah, kabur kan. Engkau suka kabur lah kalau sama aku. Parah sulu kayak ini setiap. Kabur. Ya, demikian tadi sahabat Dua Sudut Pandang. Diskusi seru ya. Pertama, Bang Troy dengan Nora Aritonang penjelasan mengenai Tritunggal Titanium dan Lugat Datang untuk lebih memperjelas. Tapi sayang sekali Nora Aritonang tidak lama karena dia ada kesibukan ya, sehingga dilanjutkan Luga dengan apologet lain yang keluar masuk itu. Pasti pertahanan dari Lugat Tambunan adalah mengatakan Tritunggal Titanium, Bunda adalah Roh Kudus ya, ibunya Yesus. Dan yang terakhir tadi kita bisa menyaksikan bagaimana serunya penjelasan mengenai kalau bapaknya kucing, ibunya kucing, pasti anaknya kucing ya. Lugat Tambunan bersama Bang Milo tetap aja seperti itu terhadap orang yang ingin mengetahui siapa sejatinya Yesus itu, apakah anak Tuhan atau bukan. Kalau bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan, pasti anaknya Tuhan. Itu pendapat dari Tritunggal Titanium. Baik sahabat Dua Sudut Pandang, terima kasih Anda telah menyaksikan video diskusi ini dari awal hingga selesai. Kalau Anda suka, kalau Anda senang dengan hiburan ini ya, diskusi ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang, mungkin Anda ingin berbagi kuota atau membagikan kuota Anda, silahkan ke nomor ini. Kirimkan kuotanya seberapapun kemampuan Anda, seikhlasnya Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang penting saya masih bisa terus menyajikan hiburan untuk Anda, diskusi Lugat Tambunan dan yang lainnya yang bermanfaat untuk kita ya. Kalau Anda punya rezeki ingin infak ataupun sedekah ya, daripada infak sedekah besok dimasukkan ke kotak kemudian dibagikan untuk MBG, bagi-bagilah langsung dengan orang yang berhak menerimanya saja ya. Mungkin kalau Anda ingin memberikan infak sedekah ke Dua Sudut Pandang, silahkan ke nomor ini ya. Daripada disetorkan ke Basanas nanti akan diambil untuk MBG ya, lebih baik bagi-bagikan langsung aja ke orang yang berhak menerima, karena zakat adalah untuk orang fakir miskin yang berhak menerimanya, bukan untuk kepentingan yang lain ya. Mungkin dibagikan kepada muazin atau penghafal Al-Quran ataupun ke pondok pesantren, yarin piatu ataupun masjid, itu lebih jos. Dan itu memang maksud dari pemberian zakat fitrah gitu ya, bukan untuk kepentingan lain. Jangan dicampur baurkan antara urusan hablum minallah dengan hablum minanas, apalagi itu dengan politik yang curang gitu. Demikian, sampai ketemu lagi untuk video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.